Terus yang namanya demokrasi itu memang selalu identik dengan keriuhan, karena demokrasi itu kan semua orang boleh berbicara. Kalau semua orang boleh berbicara berarti riuh. Tetapi ada riuh yang dibuat-buat, ada riuh yang dicari-cari, sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan. Demokrasi bukan berarti gaduh. Nah, kasus ijazah palsu yang sengaja digaduhkan oleh sekelompok orang masih menjadi top priority pemberitaan hingga saat ini. Bahkan mengalahkan program-program strategis nasional yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan ini tentu menarik untuk terus diulas. Sampai di mana kegaduhan ini akan mereka lakukan. Nah, saya sudah bersama orang yang mengawal kegaduhan ini. Jadi bukan aktor ya yang mengawal kegaduhan ini untuk segera dihentikan. Dengan Ketua Relawan Jokowi Solidaritas Merah Putih, Soulmate, Bung Silvester Mantutina. Kembali hadir di sini, Bang Silver. Terima kasih Bang Budis. Suatu kehormatan lagi buat saya untuk hadir di Ruang Konsensus Unpacking. Yes. Pertanyaan saya sederhana Bang Sil. Seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan. Sampai berapa lama ini Bang? Permainan ini? Maksudnya sampai berapa lama akhirnya ke pengadilan gitu? Ya. Ada tersangka, terus pengadilan. Apakah selesai? Iya. Menurut saya tidak. Tidak? Tidak. Jadi ini akan bergulir terus? Akan dimainkan terus. Akan dimainkan terus. Karena saya melihat bahwa kaum tidak masuk akal ini, yang bukan kaum waras ini, akan terus menggulirkan ini karena di satu sisi yang pertama tentunya kebencian ya. Terus yang kedua adalah sakit hati karena kekalahan ya di politik, dan juga mereka juga kan tergabung dengan organisasi-organisasi yang kemarin dibubarkan, terus toko-toko yang nggak. Apa aja tuh? Kalau organisasi yang dibubarkan tentunya adalah HTI dan FPI. Iya. Ya, makanya kan kemarin Saudara Rismon dan lain-lain ke si Rizik ya. Terus kalau yang Roy mereka ini kan hanya memang kurcaci ya. Di antara 5 orang ini memang kalau kita sebut itu ada unsur sakit hati ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjadi presiden itu ada 2 memang. Ya. Ada 2 orang memang yang menjadi salah satu vokalisnya ya. Ya. Terus kembali lagi karena kekalahan kemarin di Pilpres. Terus yang terakhir sebenarnya mereka juga ingin menghancurkan kesolidan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan tentunya Pak Jokowi. Nah, dan mereka ingin tentunya selain itu di 2029. Kalau bisa sebelum 2029 ini Prabowo Gibran bubar ya mereka lebih happy di situ. Makanya kemarin juga kan selain ijazah palsu ini kan ada garis irisan dengan yang pemaksulan oleh jenderal-jenderal itu, matahari kembar dan sebagainya lah. Intinya bahwa ini dilakukan dengan skenario tapi yang tidak matang gitu loh. Skenario tapi tidak matang. Ya, jadi maksudnya bohirnya atau dalangnya atau sutradaranya tidak bermain sendiri-sendiri sebenarnya. Termasuk kayak mafia-mafia yang migas yang kemarin, terus yang koruptor-koruptor itu yang ditangkap, kita lihat bagaimana juga mereka membiayai demo-demo itu Bang. Jadi intinya bahwa ini tidak selesai sampai hanya pengadilan. Setelah itu sampai 2029, kalau Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran ini masih cukup solid dan Pak Jokowi, mereka akan terus. Sampai akhir usia mereka akan tetap gini Bang gitu loh. Jadi bagi mereka ini proyek ya? Ya, selain proyek, mereka juga beranggapan bahwa mereka yang paling benar, atau istilahnya ya orang yang punya kafling surga juga lah sebenarnya gitu. Ya, dalam konteks demokrasi, karena kan mereka selalu kan menggunakan demokrasi sebagai basis mereka melakukan kritik, mereka melakukan protes ya kan, itu kan dasarnya kan demokrasi. Tetapi di dalam demokrasi kita paham bahwa ada satu juga azas bahwa tidak boleh memaksakan kehendak. Kan itu juga bagian dari ekspresi berdemokrasi. Nah, kalau kita lihat cara mereka mengartikulasikan pendapat mereka, opini mereka, atau kritik mereka, ada unsur memang sangat terlihat memaksakan kehendak. Contoh, ya kan, mereka kan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan UGM sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi
sudah jelas, sudah terang benderang bahwa Pak Jokowi adalah lulusan kami dan ijazahnya ada. Artinya kan itu kan harusnya selesai dong kalau sudah ada pernyataan seperti itu. Tapi kan mereka terus memaksakan kehendak. Kemudian mereka juga mengajukan laporan ke Bareskrim bahwa menurut mereka ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kemudian Bareskrim menugaskan lab 4-nya untuk lab forensik, ya kan, laboratorium forensik untuk menguji. Sudah ada hasil pemeriksaan dan hasilnya adalah identik. Nah, mereka maunya ya permainan kata-kata lagi nih Bang Sil, maunya mereka tuh otentik. Identik kan bukan berarti otentik. Nah, jadi permainan diksi seperti itu mereka lontarkan sampai menolak laporan atau hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Nah, ini kan memaksakan kehendak. Menurut Bang Sil sebagai juga bagian dari ekspresi berdemokrasi di dalam solidaritas merah putih, kita kan perlu juga mengedukasi publik. Mana sih yang sebenarnya berdemokrasi yang sehat dan mana yang memang hanya untuk mencari kegaduhan. Ya, jadi sebenarnya kalau saya melihat ini bukan sekedar berdemokrasi atau mereka melakukan bahwa mereka yang punya kehendak sendiri, Bang. Tapi kalau saya lihat bahwa ini adalah cara mereka untuk menghancurkan karakter lawan politik. Jadi bukan hanya sekedar, oh ini kehendak mereka yang benar, itu bukan hanya itu. Tapi bagaimana caranya supaya lawan politik mereka ini hancur lebur, Bang. Jadi itu, makanya saya bilang tadi, nanti kan saat ini kan mereka tidak percaya ijazah Pak Jokowi asli, ya kan? Terus palsu tentunya. Tapi kan mereka tidak pernah sampai saat ini mereka tidak punya bukti bahwa ijazah yang palsu itu yang mana. Siapa yang memalsukan, tahun berapa dipalsukan. Nah itu kan belum pernah ada nih. Mereka nggak pegang bukti. Yang kedua, mereka juga tidak akan percaya hasil dari Mabes Polri. Termasuk nantinya pengadilan. Dan juga tentunya UGM, terus teman-teman seangkatan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Jadi kalau kita lihat permainan kata-kata itu dilakukan untuk mengelabui masyarakat kita. Contohnya, mengelabui? Iya, membohongi dan menipu lah, katakan begitu. Contohnya hasil daripada penyelidikan Mabes Polri itu, waktu konferensi pers oleh Dirtipidum, Pak Juhandani dan kawan-kawan itu, kita lihat bahwa Dirtipidum mengatakan bahwa ijazah yang diselidiki di laboratorium forensik itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah asli Pak Jokowi yang hasilnya adalah identik dengan 3 ijazah asli atau otentik daripada teman seangkatan Pak Jokowi. Gitu loh Bang. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kata-katanya dari Mabes Polri itu loud and clear Bang. Gitu loh. Bahwa ini ijazah asli yang diselidiki, ya kan, di lab 4 hasilnya adalah identik dengan ijazah otentik daripada 3 orang teman angkatan Pak Jokowi gitu loh. Jadi sebenarnya itu clear. Dan satu hal lagi, kalau kita lihat waktu kemarin itu expose daripada Bareskrim, itu kan ditunjukin ada foto besar, itu ijazah fotokopi Pak Jokowi. Dan di sampingnya, di screen yang sama, itu ada foto ijazah asli Pak Jokowi, yang warna kuning itu, yang ada tinta hitam itu Bang. Nah, itu ada di sampingnya, yang dipegang oleh Dirtipidum, oleh Pak Juhandini. Gitu. Jadi sebenarnya itu ada. Jadi sebenarnya tidak, menurut saya ya kan, ini kan udah selesai. Ya kan, terus penyelidikan dari Mabes Polri pun sudah dikatakan di stop atau istilahnya SP 2 lit Bang. Surat pemberhentian penyelidikan ya kan. Jadi dan kita lihat bahwa harusnya ketika mereka melakukan pengaduan masyarakat atau Dumas, mestinya mereka juga punya bukti-bukti yang valid. Makanya saya bilang ini konyol dan sangat ngawur, ngaco. Orang tidak punya bukti, tapi akhirnya menggugat, menuduh ijazah orang palsu, ijazah Pak Jokowi palsu. Sedangkan ijazah yang asli itu ada di
dipegang oleh Pak Jokowi kan. Setelah itu diserahkan ijazah yang asli kan di Bareskrim. Nah, ya kan setelah diselidiki di lapor, baru ijazah itu dikembalikan ke Pak Jokowi. Jadi sebenarnya semua prosedur itu sudah dilakukan. Jadi nggak ada yang salah di sini, gitu loh Bang. Tapi kembali lagi, mereka ini kan karena nggak punya bukti, ya kan, nggak punya fakta-fakta yang valid, mereka terus memainkan opini dan framing-framing yang jelek gitu loh. Tapi menurut mereka, Bang Sil, misalnya seperti yang disampaikan oleh Rizal Fadila ya dalam press conference yang mereka gelar itu pada saat menolak hasil lapor Bareskrim itu, dalam melakukan lidik itu tadi, Bareskrim tidak transparan. Itu satu tuduhannya. Yang kedua, mereka sebagai yang melaporkan tidak diikutsertakan di dalam. Nah itu gimana? Secara hukumnya gimana? Kan gini Bang, kita harus tahu juga waktu itu ingat nggak Egy Sujana itu sudah dipanggil oleh Bareskrim. Ya kan, dia nggak datang, dia utus anaknya, dia bilang dia sakit. Ya kan, jadi sebenarnya Mabes Polri sudah membuka ruang. Tapi dari pihak mereka sendiri kan yang nggak hadir gitu loh Bang. Jadi jangan juga kita menyalahkan Mabes Polri gitu loh. Tapi intinya kan sudah dipanggil, dia entah sakit benar atau enggak kita nggak tahu, dia nggak datang, ya kan, dia kirim anaknya Bang. Sebelum gelar konferensi pers dari Mabes Polri itu. Memang sudah ada pemanggilan. Sudah ada pemanggilan dong gitu loh. Berarti mungkin mereka maunya, ya kan tadi ya bahasa saya kan mereka memaksakan kehendak ya kan gitu loh. Nah, ketika Egy dipanggil itu karena memang sakit, harusnya kenapa kami nggak dipanggil? Loh kan Egy kan jadi kuasanya dari mereka. Oh itu nggak bisa diwakilkan ke mereka ya? Bisa dong, sampai bilang tidak. Ya kan ya dipanggil ya datang aja gitu loh. Kecuali ya kan kayak Roy Suryo ini kan tidak berkompeten di situ. Ya kan kayak Roy Suryo, Abraham Samad, Refli Harun itu kan mereka bukan pendumas, bukan yang mengadukan itu. Yang mengadukan adalah Egy Sujana bersama Rizal Fadila gitu loh. Toh yang sudah dipanggil kan Egy Sujana gitu loh. Kenapa nggak hadir? Terus sekarang menyalahkan Mabes Polri gitu loh. Terus yang ijazah yang fotokopi ditampilkan, terus ijazah yang asli juga sudah ditampilkan, dipegang oleh Pak Juandini Bang.